Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah konseling individu dan kelompok. Saya sendiri Fitriyatul Munfarida, dan tentunya saya tidak sendiri karena saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Mas Khairul Munajah dan Mas Febrian Arif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu tentang keterampilan mendengarkan dalam konseling. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai definisi keterampilan mendengarkan dalam konseling. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi keterampilan mendengarkan dalam konseling. Akan tetapi, di sini saya akan menyimpulkan saja apa itu keterampilan mendengarkan dalam konseling. Keterampilan mendengarkan dalam konseling adalah kemampuan pembimbing atau konselor menyimak atau memperhatikan penuturan klien selama proses konseling berlangsung. Pembimbing atau konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik selama sesi konseling berlangsung. Tanpa keterampilan ini, pembimbing atau konselor tidak akan dapat menangkap pesan pembicaraan. Leo Krug mengemukakan seorang pendengar yang baik memiliki beberapa kriteria, antara lain, yang pertama, tidak banyak bicara. Yang kedua, konsentrasi pada apa yang konselor sampaikan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Dan yang keempat, tidak memberikan nasihat atau saran. Dan masih banyak lagi beberapa kriteria menurut Leo Krug. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai aspek-aspek keterampilan mendengarkan dalam konseling. Mengapa mendengarkan dengan aktif itu sangat penting dalam konseling? Karena konseling menggunakan kemampuan mendengarkan, maka bukanlah mendengarkan yang biasa yang diperlukan untuk dapat memahami klien atau orang yang akan meminta bantuan kita untuk mendapatkan konseling. Mendengarkan aktif meliputi 4 intensi atau niat yang ada dalam diri orang yang mendengarkan. Yang pertama, mengerti seseorang. Pendengar yang baik akan mendapat kesan sebagai tahap awal pemahaman tentang orang yang diajak bicara. Semakin sungguh-sungguh kita mendengarkan, semakin banyak hal yang kita mengerti tentang orang tersebut. Dan yang kedua yaitu menikmati percakapan. Sungguh-sungguh mendengarkan membuat percakapan jadi menyenangkan untuk dinikmati. Konselor meminimalisir kebosanan dan kejenuhan selama mendengarkan. Dan yang ketiga, belajar sesuatu. Ternyata, tidak hanya klien yang mendapatkan sesuatu dari proses menceritakan, sebagai konselor pun Anda dapat kesempatan untuk belajar dari pengalaman yang dibagikan oleh klien Anda. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan. Ketika seseorang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat membantu orang yang didengar. Bantuan ini bisa berupa dukungan, dan tentunya yang penting adalah kesediaan Anda untuk mendengarkannya. Oke, di sini yang poin C yaitu kemampuan mendengarkan dan berempati. Seorang konselor yang memiliki kemampuan mendengarkan yang baik adalah konselor yang mampu memelihara perhatian penuh terhadap konseli. Mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh konseli, mendengarkan konseli dalam keseluruhan pribadinya, meliputi kata-kata, perasaan, dan perilakunya, dan merespon dengan baik terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Kemampuan berempati yang dimiliki oleh seorang konselor yang baik adalah mampu mengalami dan mengetahui dunia konseli, menyadari perjuangan dan penderitaan konseli, dan mempunyai kerangka pikir untuk mengenal konseli tanpa kehilangan identitas diri. Dalam empati terkandung kepedulian, kehangatan, perhatian positif, dan kontrol diri. Empati merupakan perwujudan dari sikap dan emosi konselor ke dalam suatu perbuatan yang dapat memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh konseli tanpa ikut larut ke dalam perasaan konseli. Oke, yang poin D yaitu hierarki keterampilan mikro dalam konseling. Keterampilan mikro membantu konselor memberikan pelayanan konseling dengan efektif dengan memperhatikan aspek dari sisi klien. Ivey mengembangkan hierarki keterampilan mikro dalam konseling. Bagian mendasar dalam hierarki tersebut diantaranya pemahaman budaya, membangun hubungan baik pada sesi awal konseling, dan urutan dasar mendengarkan atau basic listening sequence. Basic listening sequence atau dalam kurung BLS dalam hierarki keterampilan Ivey bertujuan untuk membantu konselor dalam menggali fakta, informasi, dan pikiran-pikiran pada informasi yang klien sampaikan. Dan permasalahan klien termasuk juga emosi. Basic listening sequence terdiri dari yaitu 1. Attending, empati dan keterampilan mengamati. Yang kedua yaitu bertanya. Yang ketiga memberikan dukungan, parafrase, dan menyimpulkan. Dan yang keempat yaitu mengamati dan merefleksikan perasaan.
Melalui urutan dasar dan mendengarkan ini, konselor dapat menjalin komunikasi yang efektif dan positif sehingga dapat mendukung pelayanan konseling pada tahap selanjutnya. Hambatan mendengarkan efektif dalam konseling. Mendengarkan merupakan keterampilan yang penting dalam proses konseling. Berikut beberapa hambatan mendengarkan dalam konseling. 1. Ketika konselor tidak mendengarkan dengan efektif, informasi yang masuk menjadi tidak lengkap. 2. Kesalahpahaman antara konselor dan konseli. Kondisi tersebut akan mempengaruhi proses konseli selanjutnya. 3. Memiliki dugaan pikiran tentang konseli yang kemudian mencampuri konselor saat mendengarkan. 4. Kecenderungan untuk mengantisipasi apa yang konseli akan sampaikan. 5. Dalam mendengarkan, membutuhkan kemampuan untuk fokus pada apa yang sedang disampaikan. 6. Kecenderungan untuk memiliki pendapat pribadi dalam berdampak pada kemampuan konselor dalam mendengarkan. 7. Pada saat konseling berlangsung, terganggu oleh hal-hal yang ada di sekitar tempat konseling, misalnya suara bising, suara suhu ruangan yang tidak mendukung, dan rasa lapar yang dialami konselor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.